Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Fahri Ramadan kelas PAI 4E. Di sini saya ingin menjawab dua pertanyaan dari Ibu Utin Mutia mengenai tugas UAS mata kuliah Orientasi Baru Inovasi Pembelajaran PAI. Pertanyaan pertama, mengenai analisis dalam kurikulum. Kurikulum Deep Learning menekankan pada pemahaman konsep secara mendalam, penguasaan kompetensi, serta keterlibatan aktif siswa dalamnya proses pembelajaran. Sebagai calon pendidik PHI dan Budi Pekerti, bagaimana cara kamu mengintegrasikan pendekatan berbasis proyek based learning atau pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning dalam mengajarkan materi toleransi dalam kerukunan antarumat beragama pada siswa SMA? Jelaskan secara rinci tahapan-tahapan yang akan kamu lakukan, media inovatif apa yang akan digunakan, integrasi project based learning dan problem based learning dalam mengajarkan materi toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Jadi sebagai calon pendidik PAI dan Budi Pekerti, saya akan mengintegrasikan pendekatan berbasis proyek dan pembelajaran berbasis masalah dalam mengajarkan materi toleransi dan kerukunan antar umat beragama pada siswa SMA dengan tahapan-tahapan. Yang pertama yaitu tahapan PJBL. 1. Penentuan proyek. Siswa akan diberikan proyek untuk membuat sebuah produk atau karya yang terkait dengan toleransi dan kerukunan antar umat beragama, seperti membuat film pendek, poster, ataupun artikel. Yang kedua, perencanaan proyek. Siswa akan merencanakan proyek mereka dengan mempertimbangkan tujuan, target audiens, dan sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga, pelaksanaan proyek. Siswa akan melaksanakan proyek mereka dengan bimbingan guru. Yang keempat, presentasi proyek. Siswa akan mempresentasikan hasil proyek mereka di depan kelas. Nah, adapun tahapan yang kedua yaitu tahapan PBL. 1. Pengenalan masalah. Siswa akan diperkenalkan dengan masalah yang terkait dengan toleransi dan kerukunan antar umat beragama, seperti konflik antar umat beragama di masyarakat. Kedua, analisis masalah. Siswa akan menganalisis masalah tersebut dengan mempertimbangkan penyebab, dampak, dan solusi yang mungkin. Yang ketiga, pengembangan solusi. Siswa akan mengembangkan solusi untuk masalah tersebut dengan mempertimbangkan nilai-nilai toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Keempat, presentasi solusi. Siswa akan mempresentasikan solusi mereka di depan kelas. Adapun media inovatif yang saya gunakan, yang pertama yaitu film pendek, yang kedua infografis, yang ketiga simulasi, dan yang keempat yaitu diskusi online. Nah, dengan mengintegrasikan PJBL dan PBL, siswa dapat lebih aktif dan kreatif dalam mempelajari materi toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu mengenai inovasi budi pekerti di era digital. Fenomena cyberbullying dan penyebaran konten negatif semakin marak di kalangan remaja. Bagaimana inovasi pembelajaran budi pekerti dapat berperan aktif dalam membekali siswa dengan etika digital yang kuat berdasarkan nilai-nilai Islam? Jelaskan strategi yang bisa kamu terapkan untuk membentuk karakter siswa agar bijak dalam berinteraksi di dunia maya. Baik, jadi inovasi pembelajaran budi pekerti dalam membekali siswa dengan etika digital yang kuat. Inovasi pembelajaran budi pekerti dapat berperan aktif dalam membekali siswa dengan etika digital yang kuat berdasarkan nilai-nilai Islam dengan strategi pembelajaran. Yang pertama, yaitu integrasi nilai-nilai Islam. Nilai Islam seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab dalam pembelajaran etika digital. Yang kedua, pembelajaran berbasis kasus. Menggunakan kasus-kasus nyata tentang cyberbullying dan penyebaran konten negatif untuk membahas etika digital. Yang ketiga, diskusi dan refleksi. Mengadakan diskusi dan refleksi tentang etika digital
dan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan kesadaran siswa. Yang keempat, pengembangan keterampilan. Mengembangkan keterampilan siswa dalam menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab. Adapun untuk kegiatan pembelajarannya, yang pertama, workshop etika digital. Mengadakan workshop tentang etika digital dan nilai-nilai Islam untuk siswa. Yang kedua, pembuatan kode etik. Membuat kode etik digital bersama siswa untuk mempromosikan perilaku yang positif di dunia maya. Yang ketiga, kampanye kesadaran. Mengadakan kampanye kesadaran tentang etika digital dan nilai-nilai Islam di sekolah. Dengan menerapkan strategi ini, inovasi pembelajaran budi pekerti dapat membantu membekali siswa dengan etika digital yang kuat berdasarkan dengan nilai-nilai Islam. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.